Selamat datang di channel Belajar MIPA. Belajar MIPA, matematika dan IPA sangat menyenangkan. Klik like, subscribe, dan tombol lonceng untuk mendapatkan pembahasan-pembahasan yang menarik dari Belajar MIPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di kelas matematika. Pada video kali ini, kita akan mempelajari matematika kelas 4 di bab pecahan, yaitu mempelajari bagaimana cara pembulatan, pecahan biasa, dan pecahan campuran. Mau tahu caranya? Baiklah, kita mulai mempelajarinya. Alhamdulillah, adik-adik, kita sudah masuk ke materi pembulatan pecahan. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membulatkan pecahan biasa dan membahas pembulatan pecahan campuran. Kita langsung saja ya ke contoh soal ya. Misalkan pecahan 2/5 jika dibulatkan itu hasilnya berapa? 2/5. Caranya, kita perhatikan garis bilangan. Diawali dengan 0, iya kan? Kalau di sini itu adalah 2/5, maka setelah 0 itu berapa? 1/5. Kemudian berapa? 2/5. Kemudian 3/5, 4/5, dan 1. Kenapa saya tulis 1? Karena pada dasarnya yang namanya pembulatan itu adalah kalau hasil pembulatannya itu tidak 0, berarti 1. 1 di sini itu artinya apa? 1 kan sama dengan 5/5. 5/5 jadi 1. Tapi kita tulisnya 1 saja. Dari 0 menjadi 1, jika soalnya adalah 2/5, maka kita nulisnya dimulai dari 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5 atau 1. Kembali lagi ke soal, yaitu 2/5. Coba kita perhatikan lokasi di garis bilangan. 2/5 itu di mana? 2/5 itu di sini kan? Kita perhatikan di garis bilangan ini, 2/5 itu lebih dekat dengan 0 atau lebih dekat dengan 1. Kalau kita perhatikan, lebih dekatnya dengan 0. Maka hasil dari pembulatan 2/5 itu adalah dibulatkan menjadi 0. Karena apa? Karena pada garis bilangan 2/5 itu letaknya lebih dekat dengan 0 daripada dengan 1. Seandainya soalnya 4/5, maka hasilnya adalah 1. Karena 4/5 lebih dekat dengan 1 daripada 0. Ini adalah teori menggunakan garis bilangan. Kakak coba dengan cara yang paling cepat ya, tanpa kita harus menggambar garis bilangan dulu. Bagaimana caranya? Dengan soal yang sama, 2/5. Penyebut kita bagi dengan 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 2
Setelah kita bagi, kita bandingkan dengan pembilang. Pembilang apakah lebih kecil, apakah lebih besar dari 2,5? Hasilnya apa? Pembilang, saya tulis ya, 2 itu lebih kecil atau kurang dari 2,5. 2,5 ini saya jelaskan ya. Ini adalah lokasi paling tengah. Kalau posisi yang tengah, ke kiri itu ke 0, ke kanan itu 1. Kemudian 2 itu adalah posisinya di mana? 2 itu kan lebih kecil dari 2,5. Jadi kalau kita perhatikan garis bilangan, posisinya kan sebelumnya 2,5 ke kiri. Ke kiri berarti dekat dengan apa? 0. Seperti itu. Ini cara lebih mudah daripada kita membuat garis bilangan. Langsung saja penyebut kita bagi 2, hasilnya adalah nilai tengah. Jika pembilang kurang dari nilai tengah ini, maka dibulatkan menjadi 0. Jika pembilang nilainya lebih besar dari 2,5 ini, sehingga hasilnya adalah 1 hasil pembulatannya. Karena soalnya 2/5, maka pembilang 2 itu lebih kecil dari 2,5. Sehingga hasil pembulatan dari 2/5 adalah 0. Kurang dari nilai tengah. Seperti itu. Kita dengan dengan bilangan yang sama ini ya. Seandainya soalnya adalah 4/5. Carilah nilai hasil dari pembulatan pecahan biasa berikut. 4/5. 4/5 garis bilangan. Kita menggunakan garis bilangan dulu ya. Dengan memperhatikan garis bilangan ini, lokasi 4/5 di mana? Di sini kan? 4/5 lebih dekat dari 0 apa lebih dekat dengan 1? Kalau kita perhatikan garis bilangan, jelas 4/5 itu lebih dekat dengan 1. Maka 4/5 jika dibulatkan hasilnya adalah 1. 1 dari mana? Jika dengan garis bilangan ini, maka lokasi 4/5 itu lebih dekat dengan 1. Sehingga kita bulatkan menjadi 1. Sini. Kalau kita menggunakan caranya kakak, yaitu dengan cara seperti ini, kita coba 4/5, iya kan? 4/5. Kakak anggap ini cara cepat aja ya. Penyebut, iya kan? Penyebut itu kan 5 ini. Kita bagi 2. Sama dengan 2,5. Saya anggap ini adalah nilai tengah. Batas tengah ya, batas tengah. Tengah-tengah ini. Jika sudah kita temukan batas tengahnya yaitu 2,5, kita bandingkan 4 dengan batas tengah ini. 4 itu lebih besar atau lebih kecil dari nilai tengah? Seperti itu. Jika 4 ini lebih besar, ya kan? 4 lebih besar daripada 2,5. Betul kan? Maka kalau dibulatkan, hasilnya berapa? Jika pembilang lebih besar dari nilai tengah, maka hasilnya adalah 1. Sama kan? Kakak nggak perlu memperhatikan nilai bilangan, garis bilangan, nggak perlu kan? Dengan cara seperti ini hasilnya juga sama, 1 hasil pembulatannya. Dari sini
Semoga adik-adik sudah mengerti ya bagaimana cara pembulatan pecahan biasa. Menggunakan garis bilangan dan bisa menggunakan mencari nilai tengahnya. Seperti ini. Setelah nilai tengah kita dapatkan, kita bandingkan dengan pembilangnya. Jika pembilang lebih kecil dari nilai tengah, maka pembulatannya adalah 0 karena secara garis bilangan posisi ada di antara 0 dan nilai tengah. Jika nilai pembilangnya itu lebih besar dari nilai tengah, maka kita bulatkan menjadi 1 karena apabila kita membuat garis bilangan, maka posisinya antara garis tengah, antara nilai tengah dan 1. Maka kita bulatkan ke 1. Seperti ini. Ini adalah cara pembulatan pecahan biasa. Kita menuju ke pembulatan pecahan campuran. Misalkan ya, ada soal seperti ini. 2/5. Saya gunakan lagi ya yang ini ya. Biar mudah aja kita belajarnya ini. 2/5. Jika dibulatkan, hasilnya berapa? Jika itu adalah pecahan campuran, maka bilangan bulat kita tambahkan dengan hasil pembulatan pecahan biasanya. Sama aja dengan gini, 5/5 itu sama dengan 5 ditambah 2/5. 5 tetap karena ini adalah bilangan bulat. 2/5. Berapa hasil dari pembulatan 2/5? 2/5 hasilnya berapa? 0. Iya kan? Jadi 5 tambah 0 adalah 5. Jadi hasil dari pembulatan 5/2/5 adalah 5 ditambah hasil pembulatan dari pecahan biasa, yaitu 5 tambah 0. Ini adalah hasilnya ini ya. 0 ya. Jadi 5. Soal yang kedua ya. 7. Saya masukkan yang ini. 7/4/5. 7 tetap kita tulis karena itu adalah bilangan bulat. 4/5 kita selesaikan dulu pecahan biasanya, berapa hasil pembulatannya. 7 tetap kita tulis 7. 4/5 hasil pembulatan dari 4/5 berapa? Kita lihat di sini ya. Hasilnya 1. 7 ditambah 1, 8. Jadi hasil pembulatan dari pecahan campuran 7/4/5 adalah 8. Kita coba ke contoh soal yang ketiga ya. 3/4. Seperti ini ya. Bagaimana caranya? Caranya sama, yaitu 3 di sini kita tulis ulang 3, kita jumlahkan dengan hasil pembulatan pecahan biasa. 3/4. Jadi kita sekarang mencari hasil pembulatan dari pecahan biasa ini. Caranya bagaimana? Caranya kita cari nilai tengahnya saja ya biar mudah. 3/4. Bagaimana caranya tadi? 4 bagi 2, penyebut dibagi 2, hasilnya 2. Kemudian pembilang kita bandingkan dengan penyebut. Pembilangnya berapa? 3. 3 itu lebih besar apa lebih kecil dari 2? 3 lebih besar dari 2. Sehingga hasil dari pembulatannya adalah 1. Karena 3 melebihi nilai tengah. Jadi kalau secara garis bilangan, 3 itu akan lebih 3/4 itu lebih dekat dari 1 daripada dari 0. Maka hasil pembulatannya adalah 1.
Hasilnya 1 ya. Jadi di sini 3/4. Hasilnya berapa? 3 plus ini 1. 1 dari sini. Hasilnya berapa pembulatannya? 3 plus 1, 4. Seperti itu. Mudah ya adik-adik. Kita ngerjakan satu lagi ya soal 10 3/8. Berapa hasil dari pembulatan bilangan campuran ini? 10 3/8. Jadi kita menulis 10, kita jumlahkan dengan hasil pembulatan pecahan biasanya dulu. Langsung kita cari nilai tengahnya saja. 3/8. Penyebutnya yaitu 8 kan. Kita bagi 2. Mendapatkan 4. Jadi nilai tengahnya 4. Kemudian kita bandingkan nilai pembilangnya 3. 3 itu lebih besar apa lebih kecil dari 4? 3 itu lebih kecil dari 4, sehingga posisi 3/8 ini lebih dekat dari 0. Maka hasilnya pembulatannya itu 0. Paham ya adik-adik? Ini kita lanjutkan ya operasi perhitungannya. Ini 10 ditambah hasil dari pembulatan bilangan pecahannya menghasilkan 0. Jadi hasilnya 10. Baik, saya ulangi lagi untuk penyelesaian pembulatan pecahan campuran seperti ini. 5 2/5. Kita harus mencari pembulatan dari bilangan pecahan biasanya dulu. Kemudian kita jumlahkan dengan bilangan bulat. Hasilnya itulah hasil dari pembulatan pecahan campuran. Seperti ini, 10 3/8, ya kan? Kita jumlahkan bilangan bulatnya dengan hasil pembulatan pecahan biasa. Jadi 10 tambah berapa? Karena pecahan biasa itu 3/8, posisinya lebih dekat ke 0, maka hasil pembulatan dari pecahan biasa ini adalah 0. Maka 10 dijumlah 0, ditambah 0 hasilnya 10. Cara yang mudah yaitu dengan membagi nilai penyebut dengan 2, maka akan kita temukan nilai tengahnya. Setelah nilai tengahnya kita temukan, maka nilai pembilangnya kita bandingkan dengan nilai tengah. Jika nilai pembilang itu lebih kecil daripada nilai tengah, maka hasil pembulatannya adalah 0. Jika nilai pembilangnya itu lebih besar dari nilai tengah, maka hasil dari pembulatannya itu adalah 1. Seperti ini. Baiklah, semoga ini bisa membantu adik-adik yang belajar. Semoga apa yang kita pelajari dan apa yang kita bagikan itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semangat belajar ya adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.